Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وليضيق رسول الله جاهك بذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna jam'ana hadza zam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muhawwilal hawil halana ila ahsanil hal walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'umuhum wa qiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum ulaika syirarul khalqi la khalaqa lahum indallah. Segenap jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir, duduk bersimpuh di masjid yang sangat mulia ini,
Kita berharap rangkaian ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya untuk Allah, dialah Rabb yang menguasai alam jagat raya semesta. Dia yang mengatur datangnya siang dan malam secara rapih dan harmonis. Dia pergantikan laju mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Semua beredar dan berputar pada poros dan falak yang telah ditentukan, dan itulah sebahagian kecil dari tanda-tanda kebesarannya. Salawat bertangkai salam semoga Allah curahkan kepada manusia budiman insan pilihan. Para malaikat berbanjar dalam barisan, bibir mereka dibasahi dengan menyebut namanya. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah kita berharap mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, baru-baru ini alhamdulillah kita bisa melihat, mendengar, membaca dari seluruh media yang ada, baik cetak ataupun elektro, bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa kepada produk-produk buatan Israel. Untung di depan saya ini air gelas ini, tapi kayaknya tadi di bawah saya ngopi itu pakai apa tadi ya, fit kayaknya dah. Kalau yang udah ada nggak apa-apa, nggak usah dibuang, tapi jangan beli lagi. Minum air kendi aja kayak zaman dulu dah, sehat itu malah. Alhamdulillah berbagai macam produk dan lain sebagainya telah diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ketika fatwa itu dikeluarkan, banyak juga yang protes. Saya bilang, kalau mau protes itu harus tahu dasar hukumnya dulu. Qurannya udah hafal beserta tafsirnya, hadisnya udah hafal ya minimal 1000 dah gitu ya. Terus pemahaman tentang kajian Islam dari 4 mazhab imam itu udah ngelotok semua gitu. Nah baru protes. Lah ini yang mengeluarkan fatwa ini Majelis Ulama ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang sekedar mengeluarkan fatwa saja, berdasarkan penelitian yang terjadi saat ini. Karena hukum Islam itu ada yang namanya wajib, sunnah, mubah, makruh, satu lagi apa? Haram. Nah kalau yang wajib udah jelas kewajibannya. Sholat wajib, puasa wajib, apalagi pergi haji wajib untuk yang mampu. Amalan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib ketika dikerjakan maka mendapatkan pahala, ditinggalkan dosa. Itu wajib. Yang kedua sunnah.
Sunnah ini amaliyah yang kalau kita kerjain, kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalin nggak dapat apa-apa, tinggal pilih. Yang ketiga, mubah, dikerjain. Kalau mubah itu artinya boleh. Misalnya kita tidur boleh, nggak tidur juga boleh. Makruh, dibenci. Habis makan pete sama jengkol, sholat, habis makan bawang putih, Allahu Akbar, ketiup kipas angin dari depan. Kata yang belakang, waduh, ini harum amat ini ya, jengkol bewek lagi. Makan jengkol, sholat, makan bawang putih, baca Quran, itu makruh. Kalau dikerjain dibenci. Haram, jelas keharamannya. Nah ini mubah, bisa jadi haram, bisa jadi berpahala, tergantung indikatornya mau diarahkan kemana. Contoh, ada orang jualan golok, tajam nih golok ini, datang segerombolan anak-anak pada mau tawuran. Ini bocah nanya sama tukang golok, bang ini golok? Ya iya, siapa bilang kue lemper. Saya beli dah bang, berapa harganya? 100.000. Wah jangan mahal-mahal bang, ini buat tawuran. Ya kalau buat tawuran nggak apa-apa, 50.000 dah, pakai nih, tajam dah pokoknya, buat ngebacok orang pasti mempan ini mah. Itu yang jualan golok dosa nggak kira-kira? Dosa. Tukang golok keliling mau motong kambing, waduh nggak ada pisau yang tajam ini. Kata tukang golok, bang ini ada golok, tajam nggak? Tajam. Ya udah saya beli. Buat apaan? Ini buat motong kambing atuh. Ya udah nggak usah dibeli dah nih, pakai golok saja nih, dipinjemin tuh buat motong kambing. Akhirnya jadi juga dibeli. Itu tukang golok berpahala. Kita minum produk, makan produk yang keuntungan dari produk ini ditujukan buat negara Zionis, duitnya buat bikin bom, yang dibom orang Islam. Sama juga kita ikut andil. Makanya hadirin yang berbahagia, sebisa mungkin kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi wa la yastati fa bilisani wa la yastati fa biqalbi. Walaupun fa biqalbi itu termasuk adhaful iman. Majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa bahwa A, B, C, D, E, F, G, H haram hukumnya. Sekarang kita makan, kita yang udah ada di rumah nih, udah nggak usah, biarin, nggak apa-apa. Kata Buya juga nggak apa-apa tuh. Kata Buya Yahya yang sudah ada di rumah nggak apa-apa. Pepsodent tinggal selengah, nggak usah dibuang. Tapi jangan beli lagi yang baru. Ini sama kita, aduh, emang susah ya hadirin yang urusan air ada di tanah kita, ada di dalam bumi kita. Ngapa kita minum produk orang? Tuh, keuntungannya dibuang ke sone, dibikin bom, dibikin peluru buat ngehantam Masjidil Aqsa, buat ngehantam manusia, buat membunuh manusia. Maka ketika kita membeli, kita berarti ikut andil. Nauzubillah min dzalik. Maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan kata Allah kalian berperang, boleh.
Bagi siapa? Bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Surat Al-Hajj 39 ayat 40-nya diperjelas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbunallah. Tuh. Al-Hajj ayat 40-nya. Yaitu orang-orang yang diusir. Dari mana? Dari tempat tinggal kampung halamannya, tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang jelas. Hanya mereka berkata bahwa Allah adalah Tuhan saya. Yang saya bingung, umat Kristiani di Indonesia bela-bela Israel. Lah dia kagak tahu itu. Padahal di Israel itu namanya salib itu udah najis banget buat kaum Yahudi. Makanya gereja dihajar juga sama dia. Masjid mah apa lagi? Rumah sakit, anak-anak dibantai semua. Kalau seandainya kita melihat sebuah kemunkaran seperti itu, kata Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Rubah dengan tanganmu, rubah dengan kekuatanmu. Nggak bisa. Rubah dengan lisanmu. Nggak bisa juga. Masa nulis nggak bisa, masa komentar nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Ya udah, doain. Minimal tumbuh kebencian di dalam hati kita. Kalau tidak ada kebencian yang tumbuh di dalam hati kita kepada orang yang menzolimi bahkan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, kita khawatir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita berdiri di posisi yang mana? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasudduhu ba'duhu ba'da. Orang yang beriman dengan orang yang beriman kayak bangunan nih, kayak bangunan masjid ini nih. Yasudduhu ba'duhu ba'da. Satu sama yang lainnya saling menguatkan. Nggak boleh nih tiang yang ini merasa sombong. Nih masjid kan berdiri gara-gara saya nih yang paling gede tiangnya. Nggak bisa. Kata yang sebelah sono, enak aja lu ngomong. Coba kalau nggak ada gue yang kecil-kecil, rubuh lu. Jangan mentang-mentang gede jadi tiang. Kata yang sedang paku ngomong, apaan sih lu pada ngomong aja biar saya paku kecil kalau nggak ada saya. Tuh. Bagaikan bangunan yang satu dan yang lainnya saling menguatkan. Oke, kita berbeda keyakinan, minimal ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah islamiyah, persaudaraan muslim. Oh, karena berbeda keyakinan, oke, nggak jadi. Persaudaraan antar negara, minimal ukhuwah basyariyah, nilai-nilai kemanusiaannya. Tuh. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, Nabi juga ketika berjuang di kota Mekah dan Madinah, yang bikin Nabi itu agak sedikit bingung, yang dihadapi di Madinah itu bukan orang-orang kafir. Kalau orang kafir udah jelas kekafirannya. Ini yang dihadapi oleh Rasul adalah orang-orang munafik. Di depan Nabi, oh ya ya Rasul, bagus itu, benar. Di belakang Nabi,
Mereka menebar duri dalam daging. Di belakang Nabi menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, menjegal kawan seiring. Cara apapun halal, yang penting tujuan tercapai. Makanya kejadian yang sekarang terjadi di sana itu, hadirin yang berbahagia, kalau kita nggak tahu apa-apa jangan suka ngomong, berat nanti. Mendingan diam aja. Nggak segala ngomong di media bahwa sumbangan dari Indonesia kagak nyampe. Lah itu ambulan dari Bekasi nyampe ke sono. Ada kan? Sampai ke sono ambulan. Lah itu rumah sakit Islam siapa itu yang bikin? Yang ngebangun, dananya dari mana? Dari ngecrek tuh. Kalau maulid, ayo peduli Palestina, sallallahu alaihi, yang 5.000, yang 2.000, yang 3.000, yang 10.000, yang 100.000 dikumpulin, nyampe ke sono. Jadi rumah sakit buat beli obat-obatan, kita ngebantunya mungkin cuma sampai di situ. Lisan, badan, doa. Kan ini pernah terjadi ketika Nabi Allah Ibrahim dibakar. Ini burung pipit ngambilin air nih buat matiin api. Dikatain sama burung gagak, "Woi, Pit, kamu itu mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Paruhmu yang kecil tidak akan sanggup memadamkan api yang begitu besar. Percuma." Kata burung si gagak. Apa jawaban burung Pit? Gagak, walaupun paruhku ini kecil, dan aku juga tahu dengan paruhku yang kecil ini tidak mungkin bisa memadamkan api yang sebesar ini, tapi setidaknya ketika aku nanti mati, Allah akan menanya kepadaku, minimal Allah mengetahui aku berdiri di posisi yang mana. Tuh, ya kan? Famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan amaliyah yang kita lakukan di dunia ini, hadirin yang berbahagia, apalagi menolong sesama saudara kita, itu pasti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ada hitungannya. Apalagi gede. Ya, kita mah yang kecil-kecil dulu dah. Dan jangan dianggap enteng. Ya elah, tibang gelas, tibang aqua gelas satu doang. Satu, emang bener satu. Kalau keuntungan dari minuman tersebut untungnya 100 perak misalnya, atau 500 rupiah, kalau yang minum satu hari itu 1000 botol, 1000 gelas, itu satu hari kali. Kalau seminggu, sebulan, setahun, itu bisa buat bikin rudal balistik, bisa nyampe ke Ganceng. Wah, sumbangan paling besar dari Ganceng nih, kirim ke Ganceng. Karena apa, hadirin yang berbahagia? Sayati alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum wa syarafuhum mata'umuhum wa kiblatuhum nisa'uhum wa dinuhum
darahimuhum wa dananiruhum ulaika syararul khalqi la khalaqalahum indallah. Akan datang suatu masa terhadap manusia di mana manusia itu tujuan hidupnya nggak ada lain, yang dia pentingkan itu adalah kebutuhan perut. Lamun cek kurang Sunda mah hardolin. Hardolin itu apa ya? Gegares, modal ulin. Nah, hardolin tuh perut. Ini perut hadirin yang berbahagia, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh diisi dengan makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Ini perut kita nih. Maka kata Rasul, tiada tempat atau suatu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah wadah, maksudnya perut, yang diisi, yang dipenuhi dengan makanan halal, bukan haram, halal. Artinya kita tidak boleh berlebihan. Ini mah kadang-kadang Masya Allah makan di galengan, di saung, sayur asem, nasinya ngebul, ada ikan peda dah tuh dipepes, lalapnya jengkol muda, sambelnya sambal terasi. Itu makan di saung sambil seriwing angin, udah atop 2 kali masih nambah lagi. Alhamdulillah, saking nikmatnya. Kalau kata orang Betawi, lo makan kayak dibantuin setan. Allah benci. Maka akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, di mana orang untuk memenuhi dia punya perutnya, dihalalin tuh cara apapun. Lalu apa lagi? Kemuliaan. Orang untuk menggapai sebuah kemuliaan ditentukannya oleh banyaknya materi. Artinya apa? Mau ngejabat suatu jabatan, kalau diawali dengan mengeluarkan materi, maka ketika dia mendapatkan jabatan tersebut, maka yang ada di alam pikirannya adalah bagaimana caranya supaya pulang modal. Waduh, nyaleg habis 2 miliar ini. Begitu ngejabat, bagaimana ini caranya supaya pulang yang 2M ini? Akhirnya menghalalkan segala macam cara. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kemuliaan yang dibesarkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izzahnya tuh diberikan oleh Allah kepada seorang yang beriman, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibesarkan oleh ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemuliaan orang itu tidak akan pernah pudar. Kalau kemuliaannya dibesarkan oleh manusia dan materi, tinggal tunggu aja. Coba lihat, nggak usah terlalu jauh dah ke Madinah, ke makam Rasulullah, yang ada di Indonesia aja dulu dah.
itu Wali Songo, manusia pilihan Allah, udah meninggalnya saja, udah wafatnya saja beliau masih bisa ngundang orang untuk datang. Bahkan orang yang berada di sekelilingnya di makam tersebut bisa mengais rizki. Itu kan luar biasa. Kenapa bisa? Karena para wali-waliullah, beliau taqarrub ilallah, nawaitunya jelas. Nawaitu taqarruban illallahi ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigo'a mardatillah khalisan mukhlisan biwajhihil karim. Nawaitunya jelas. Selain nawaitunya jelas, hatinya khalisan min qalbihi au nafsihi, hatinya ikhlas, baca Quran, berzikir, puasa, berbuat baik kepada sesama, menolong kepada sesama, tidak ada pamrih apapun. Yang dia cari apa? Ibtigho'a mardatillah, mencari ridhonya Allah. Tapi kalau niatnya dibesarkannya oleh manusia, tinggal tunggu aja, paling bertahan setahun. Setelah itu bubar. Kenapa? Karena dibesarkannya oleh manusia, dibesarkannya oleh media, dibesarkannya oleh materi. Maka kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, kalau kita bersandar di tembok yang kokoh lalu tembok itu rubuh, maka kita ikut rubuh. Kalau kita bersandar di sebuah tiang yang kuat lalu kemudian tiang itu rubuh, maka kita juga ikut rubuh. Tapi kalau kita bersandar di Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, dialah Rabb yang maha hidup, dialah Rabb yang berdiri sendiri, dia Rabb yang menguasai alam jagat semesta, semua dalam kekuasaannya, semua dalam genggamannya. Maka kalau orang tua dulu itu luar biasa, hadirin yang berbahagia. Ada orang sakit aja datang nih di jampe, itu kadang-kadang jampenya kagak nyambung, kedebong keras, abong kagak waras. Tuh begitu lah. Iya, ada orang sakit nih, Kong, ini sakit nih, gimana nih? Tuh maki-aki di bapak di jambe tuh di atas air, jambenya begitu, kedebong keras, abong kagak waras. Langsung dia baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dia doa sama Allah, ya Allah, angkat ini penyakit orang ini ya Allah. Disembur doang, langsung yang tadinya panas jadi adem. Kenapa bisa? Bukan lantaran kedebong kerasnya, lantaran bismillahnya. Kenapa bisa? Kok cuma baca bismillah doang? Lah bismillahnya beda sama kita. Kalau kita mah bismillahnya kan beda. Mau makan ada sate, bismillahnya mantap, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Mau makan ada sop, ayo kita doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, bismillahirrahmanirrahim. Begitu makan sama toge, bismillahnya rada males, diganti Allahumma paksain. Padahal itu juga rizki dari Allah. Bismillahnya beda. Bismillahnya selalu istiqomah, dia baca mengharap ridho Allah. Malamnya nggak kayak kita. Kalau kita mah tidur mulu,
Kalau beliau mungkin malam munajat kepada Allah, siangnya mah kita ngopi, dia mah puasa. Kita mah pelit, medit, poret, pantat kuning, buntut gasiran, merege hese. Dia mah sedekah subuh tiap hari, kita kagak tahu aja. Tuh, ngelihat ada duri di jalan, ada beling di jalan, disingkirin, dipinggirin, berbuat baik kepada sesama. Kita mah mungkin motor kita cuma ngepot doang, set, beling, untung kagak kena motor gua. Biarin dah orang-orang mah tuh begitu. Bagaimana bismillahnya mau mantap. Lamun cek urang Sunda, saha anu matuh bakalan mati. Ketika orang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemuliaannya itu dipakai untuk kepentingan umat, kepentingan Islam, kepentingan yang mengajak orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan turunkan berkah, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian apa lagi? Wa qiblatuhum nisa'uhum. Kata Nabi, nanti di akhir zaman, wa qiblatuhum nisa'uhum, arah kiblatnya bukan Baitullah, tapi arah kiblatnya adalah nisa'uhum, perempuan, perempuan, harta, tahta, wanita. Ini Nabi pernah ditawarin, Muhammad, sekarang begini aja dah. Ini kan kita ribut mulu ini. Sekarang begini dah. Udah dah berhenti berdakwah menyampaikan risalah ilahi. Nggak usah perang dah kita. Kata Nabi, nggak mau saya. Nggak mau. Kamu tinggal ngomong, Muhammad, kamu mau jabatan apa? Nanti saya kasih. Tenang Muhammad, tenang, saya ada di sini. Kata Abu Jahal. Kalau kamu ingin harta yang banyak, tenang Muhammad, tenang, nanti dikasih. Kalau kamu ingin wanita yang cantik, tinggal ngomong, ntar dibikin seleksi, ada banyak. Nabi kagak mau juga. Akhirnya dilobi lagi. Sekarang begini aja dah, harta kagak mau, tahta kagak mau juga, wanita kagak mau juga. Dah sekarang begini dah, supaya adil gimana nih Muhammad, kalau saya nyembah Tuhan kamu seminggu, nah nanti kamu nyembah Tuhan saya seminggu juga, kan adil tuh, kita nggak usah perang dan nggak usah ribut. Apa jawab Rasulullah? Malaikat Jibril turun atas perintah Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Di akhir ayat itu ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Kalau seandainya engkau letakkan mentari di tangan kanan, lalu rembulan di tangan kiri, lalu kemudian aku disuruh berhenti untuk menyampaikan risalah ilahi, aku tidak akan berhenti, kata Rasul. Itu sampai ke situ hadirin yang berbahagia. Maka nanti di akhir zaman, kata Rasul, akan ada manusia-manusia yang kiblatnya ke perempuan. Ternyata benar, ada banyak, ya. Sedangkan agamanya adalah hartanya, kekayaannya. Siapa mereka itu? Mereka adalah makhluk terjelek dan tidak mempunyai kedudukan sedikit pun
di hadapan dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan ini kelihatannya hadirin yang berbahagia sudah terjadi. Oleh karena itu untuk menyikapi hal ini semua dan mengantisipasi hal ini semua, maka kita diperintahkan untuk selalu dekat dengan para ulama, untuk selalu menghadiri majlis-majlis ilmu, membaca, memahami dan mengamalkan Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Membaca, memahami dan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita belum bisa kepada yang terbesar, minimal kita dari hal yang terkecil. Banyak ajaran Nabi yang paling kecil, ya minimal banget mah kita mau tidur, bangun tidur, mau makan, selesai makan, mau minum, selesai minum, mau beraktivitas, selesai beraktivitas, iringi dengan doa. Minimal itu dah tuh. Masuk kamar mandi, masuk masjid, kaki yang mana, keluar yang mana. Masuk masjid, kaki yang kanan, keluarnya kaki yang kiri. Masuk ke WC, kaki yang kiri, keluarnya kaki yang kanan. Pakai baju, tangan kanan dulu, pakai celana, kaki kanan dulu, pakai sendal, kaki kanan dulu. Itu kan hal yang kecil tuh, yang kalau kita anggap roman-romannya biasa aja, padahal itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah Isya belum? Oleh karena itu hadirin kaum muslimin jemaah yang berbahagia, kita baca Fatihah satu kali, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di sana, yang mempertahankan agamanya, yang mempertahankan negaranya, tanah airnya, yang mempertahankan kedaulatan negerinya di Palestina. Kita belum bisa ke sana, maka dengan doa insyaallah yang telah meninggal dunia Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak pun demikian, mudah-mudahan mereka yang kehilangan kedua orang tuanya Allah lindungi, Allah berikan kekuatan kepada semuanya, dan mudah-mudahan kesemuanya itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lidaf'il bala wa fitnatihi nazilah fi hadza zaman wa liqada'il hajati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa afna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jama' baini wa baina hajatina kama jama'ta baina asma'ika wa jalalika wa karamika. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma hadha du'a ya Allah wa hadhihi al-hajati hajatina fa 'alaikal ijabah. Allahumma ansur ikhwana wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana wal mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.